sebagai menjaga stabilitas proses demokrasi. Baik. Kejaksaan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan hukum, konflik hukum, politik uang, penyalahgunaan jabatan, dan ancaman terhadap keamanan pemilu, Baik. serta edukasi dan penyuluhan hukum. Masyarakat juga harus bisa memilih pemberitaan-pemberitaan yang sekiranya memang benar adanya, jangan sampai terpengaruh oleh berita-berita hoax atau hoax ya. Keterbukaan informasi, keakuratan data, integritas penyelenggara, serta koordinasi lintas lembaga agar pemilu ke depan semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Kolaborasi yang baik antara KPU dan Kejaksaan diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Batam. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast KP Kota Batam, ruang bincang santai tapi berbobot seputar pemilu dan pemilihan. Masih bersama saya Thomas, host Anda pada hari ini. Teman pemilih, pada kesempatan yang sangat berharga ini dan tentunya sangat spesial, kita kembali lagi kedatangan seorang tamu yang tentunya juga sangat istimewa sekali. Beliau merupakan bagian dari aparat penegakan hukum di Kota Batam dan tentunya merupakan salah satu sosok penting yang memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga pengawasan dan penegakan hukum di Kota Batam. Teman pemilih, mari kita sambut Bapak Aditya Syaumil Patria SH.MH, Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Batam. Halo Pak Adit, apa kabar Pak? Halo, alhamdulillah baik Pak. Oke, Pak Adit. Sehat selalu. Siap, terima kasih banyak Pak Adit sudah berkenan hadir bersama kami hari ini di podcast KP Kota Batam. Mungkin Pak Adit boleh minta izin disapa teman pemilih kita di luar sana Pak, silakan. Baik teman pemilih, perkenalkan nama saya Aditya Syaumil Patria, sarjana hukum, magister hukum, sehari-hari bertugas di Kejaksaan Negeri Batam sebagai Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Batam. Baik, terima kasih Pak Adit. Dan teman pemilih, saat ini kita juga bersama dengan salah seorang komisioner KPU Kota Batam telah hadir bersama kita saat ini yang mendampingi Pak Adit, yaitu Bapak Bosar Hasibuan. Kita semua sudah tahu, tidak asing lagi, Pak Bosar adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batam. Pak Bosar, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Silakan Pak kalau mau disapa teman pemilih kita. Ya sahabat pemilih, kita ketemu kembali di podcast KPU Kota Batam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Baik, teman pemilih, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung saja mulai bincang-bincangnya dengan narasumber kita hari ini. Kita akan tanya-tanya kepada beliau beberapa hal, seperti evaluasi, catatan, dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kota Batam, khususnya dalam menjalankan peran aktifnya dan dukungannya dalam menjaga pengawasan dan penegakan hukum pada saat penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu di Kota Batam. Baik teman pemilih, langsung saja kita mulai obrolannya. Izin Pak Adit, ya, kita mulai ya Pak ya. Baik Pak, ini pertanyaan pertama dari kami. Pak Adit, kita semua tahu bahwa Kejaksaan Negeri Batam punya peran yang sangat penting dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum, dan juga turut serta dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas politik di Kota Batam selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu. Nah, pertanyaan saya Pak, peran strategis apa saja yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam mendukung proses penyelenggaraan yang telah kita lalui bersama di tahun 2024 lalu? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagaimana Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, dan juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Pemilu serta aturan Sentra Gakumdu, kami tergabung di dalam situ juga. Kami berperan penting terkait dengan penegakan hukum dalam tindak pidana pilkada ini maupun prosesnya. Penegakan hukum melalui Sentra Gakumdu, Kejaksaan berperan sebagai salah satu unsur utama dalam Sentra Gakumdu bersama Bawaslu dan Kepolisian. Kolaborasi ini memastikan proses penanganan tindak pidana pemilu berjalan cepat, terukur, dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kejaksaan juga turut memberikan analisa yuridis sejak tahap awal agar setiap laporan pelanggaran dapat diproses secara objektif dan profesional. Kemudian kami juga ada kewenangan di penuntutan tindak pidana pemilu dan pilkada. Sebagai lembaga penuntut umum, Kejaksaan berwenang membawa perkara tindak pidana pemilu maupun pilkada ke pengadilan.
Kemudian juga kami juga pengawasan hukum dan pendampingan hukum pemerintah daerah. Karena kami juga memiliki fungsi pengawasan melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Contoh dalam konteks pemilu, peran ini dapat berupa pendampingan hukum kepada pemerintah daerah atau instansi terkait agar pelaksanaan anggaran, fasilitas, dan dukungan administratif terhadap pemilu berjalan tertib dan tidak melanggar aturan. Kemudian dari bidang intelijen dari Kejaksaan Negeri Batam juga memiliki peran sebagai menjaga stabilitas proses demokrasi. Baik. Kejaksaan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan hukum, konflik hukum, politik uang, penyalahgunaan jabatan, dan ancaman terhadap keamanan pemilu, Baik. serta edukasi dan penyuluhan hukum. Wah, luar biasa teman pemilih. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Adit tadi ternyata banyak sekali ya, banyak sekali langkah-langkah strategis yang sudah dilaksanakan atau dijalankan oleh instansi Kejaksaan Negeri Kota Batam. Baik, benar sekali Pak Adit. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Dalam menjalankan pengawasan terhadap pemilu dan pilkada tentunya banyak sekali dinamika ya Pak ya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Batam. Nah kalau dari perspektif Kejaksaan Negeri Batam sendiri Pak, tantangan apa yang paling kompleks atau yang paling sering ditemui oleh Kejari Batam dalam melaksanakan perannya untuk turut serta memastikan bahwa proses demokrasi di Batam berjalan lancar, aman, dan transparan? Baik. Silakan Pak. Tantangan terbesar di Batam ini karena kota Batam ini masyarakatnya sangat majemuk, pluralisme. Jadi berbagai macam kalangan masyarakat ada di kota Batam ini. Iya, Baik sangat dari heterogen. suku apapun ada di sini, agama apapun ada di sini. Benar. Sehingga menjaga potensi kerawanan-kerawanan kampanye pada saat proses kampanye pilkada maupun pemilu ini yang berbau dengan politik sara. Itu mungkin yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga demokrasi di kota Batam ini. Karena sedikit saja ada gejolak yang berbau sara, pasti masyarakat sangat sensitif terhadap itu kan di kota Batam. Betul-betul Ya. Pak. Oke. Iya baik, terima kasih Pak, menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau kita berbicara terkait partisipasi pemilih nih Pak dalam penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada, tentunya pemahaman tentang hukum bisa menjadi salah satu faktor kunci bagi masyarakat Pak agar mengerti tentang hak dan kewajiban mereka. Nah menurut penilaian Bapak sendiri sebagai salah seorang aparat penegakan hukum, sejauh mana Pak masyarakat Batam sudah memiliki literasi hukum yang cukup terkait proses pemilih maupun pilkada, khususnya kalau kita melihat ke pengalaman kemarin di tahun 2024. Silakan Pak. Baik, Kejaksaan memandang bahwa literasi hukum khususnya masyarakat di Batam ini sudah mulai sangat berkembang. Oke, baik. Makin tahun masyarakat sudah mulai berkembang, didukung dengan faktor-faktor digitalisasi seperti cepatnya peredaran berita melalui sosmed segala macam kan. Nah sehingga masyarakat itu sangat-sangat melek hukum sekarang, Iya. melihat dengan perkembangan dinamika politik yang ada di Batam, khususnya pada saat pemilu maupun pilkada lalu gitu. Jadi kami benar-benar dikontrol fungsi dari media juga kan termasuk perwakilan dari masyarakat seperti itu kan. Kalau tidak ada media mungkin pemberitaan kepada masyarakat itu tidak optimal kan? Iya. Nah dengan adanya media yang sudah sangat berkembang seperti sekarang, masyarakat juga sangat mengerti terkait dengan masalah-masalah hukum dan aturan-aturan hukum, khususnya kemarin pada saat pilkada maupun pemilu ya pada tahun 2024. Kemudian kami juga mengimbau juga kepada masyarakat, walaupun dinamika pemberitaan media ini sangat pesat, tapi masyarakat juga harus bisa memilih pemberitaan-pemberitaan yang sekiranya memang benar adanya, jangan sampai terpengaruh oleh berita-berita hoax atau hoax ya. Karena biasanya di saat-saat pemilu itu berita-berita hoax itu sangat banyak beredar ya untuk mengganggu stabilitas keamanan situasi politik di Kota Batam. Iya. Gitu. Tapi saya rasa masyarakat Kota Batam sudah sangat mengerti dan melek hukum ya. Iya. Jadi melek gadget, melek hukum itu sepertinya masyarakat Kota Batam sudah sangat maju karena sudah bisa membedakan mana AI, mana bukan ya. Iya, iya benar. Menarik sekali Pak Adip. Baik Pak, ini pertanyaan kita yang berikutnya.
kalau kita kembali melihat dinamika pemilu dan pilkada tahun 2004 lalu di Kota Batam, tentunya ada potensi terjadinya kerawanan hukum di lapangan, Pak. Nah, dari pengalaman Kejaksaan Negeri Batam sendiri, langkah-langkah strategis apa yang diambil atau dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam untuk mengatasi atau mengantisipasi, Pak, risiko-risiko timbulnya potensi kerawanan hukum, khususnya pada pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2004 lalu? Baik, seperti yang sudah kita sama-sama kerjakan antara Kejaksaan, KPU, Bawaslu maupun kepolisian, kita sudah berperan aktif untuk mengantisipasi kerawanan hukum pemilu atau pemilu kada yang lalu dengan pendekatan preventif seperti pemberian edukasi hukum kepada masyarakat. Di jauh-jauh hari kita sudah memberikan banyak sekali penyuluhan hukum maupun penerangan hukum ke masyarakat ataupun kepada internal kita sebagai aparat penegak hukum. Baik. Sehingga pembinaan kepada penyelenggara pemilu agar memahami batasan hukum. Kedua, melalui pendekatan detektif, yaitu seperti melakukan pengumpulan informasi di lapangan, berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi gangguan keamanan atau pelanggaran sejak dini. Lalu yang ketiga, melalui pendekatan represif seperti terhadap setiap laporan pelanggaran yang ditangani secara cepat, objektif, dan sesuai batas waktu telah kita tanggulangi, seperti itu. Serta penanganan perkara dilakukan secara transparan agar publik terpercaya pada proses penegakan hukum. Langkah-langkah ini memang kita perlukan untuk memastikan pemilu atau pemilu kada berikutnya berlangsung jujur, adil, aman, dan berintegritas. Wah, luar biasa ya. Berarti perannya Kejaksaan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan hukum itu sangat maksimal sekali. Baik, terima kasih Pak Adit. Pak Adit, sebelum kita tutup sesi yang pertama nih Pak Adit, boleh dong kasih sedikit pesan-pesannya untuk kita semua, khususnya ke teman-teman pemilih-pemilih di luar sana, agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya secara bijak dan tidak terlibat atau terjebak dalam pelanggaran hukum pemilu maupun pilkada. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pesan-pesan kepada pemilih pemula agar tidak terlibat atau terjebak dalam pelanggaran hukum pemilu. Pertama, pahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, bahwa suara yang mereka adalah suara hak konstitusional yang harus digunakan secara bebas, dan tidak boleh ada pihak yang memaksa, mengarahkan atau mengintimidasi mereka. Kemudian selanjutnya, jangan terlibat politik uang. Iya, benar sekali. Itu. Kemudian hati-hati dengan berita hoax dan provokasi di media sosial. Kemudian pilih berdasarkan informasi, bukan iming-iming. Jadilah pemilih yang cerdas, bukan pemilih ikut-ikutan. Wah, luar biasa. Baik, luar biasa sekali teman pemilih. Itu tadi pesan-pesannya buat kita semua, khususnya buat teman-teman pemilih di luar sana. Dari narasumber kita hari ini, Bapak Aditya Syawamil Patria, Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Kota Batam. Baik, banyak sekali insight menarik yang sudah disampaikan untuk kita semua, dan tentunya semakin membuka pemahaman kita tentang peran Kejaksaan Negeri Batam dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu agar berjalan aman dan kondusif di Kota Batam. Terima kasih Pak Adit untuk penjelasan yang sangat informatif dan inspiratif untuk kami semua. Nah, teman pemilih, jangan kemana-mana dulu, kita jeda sebentar. Kita akan kembali lagi di sesi yang kedua dengan pembahasan yang pastinya nggak kalah menarik. Tetap bersama kami di podcast KPU Kota Batam. Stay tune. Di mana pemilu tahun 2024, baik pemilu maupun pilkada, kita telah membangun kerjasama yang baik dalam terjadinya atau menegakkan demokrasi di Kota Batam, serta bersama dengan stakeholder lain, tidak lupa ya, bersama Gakumdu maupun teman-teman dari kepolisian, sehingga demokrasi di Batam dapat kita jaga, dan pelaksanaan pemilu maupun pemilu pilkada telah kita laksanakan dengan tertib dan aman. Baik Pak, kalau kita bicara soal kerjasama antar lembaga nih Pak, menurut Bapak, program kolaboratif seperti apa Pak yang paling efektif antara Kejaksaan dan KPU untuk kedepannya, agar pelaksanaan pemilu maupun pilkada berikutnya di Batam bisa berjalan lebih lancar, transparan, dan bebas dari pelanggaran? Baik, seperti kolaboratif antara Kejaksaan dan KPU yang telah dilaksanakan di pemilu sebelumnya, itu kita ada bersifat preventif, edukatif, dan teknis. Preventif seperti upaya pencegahan kita dilakukan sejak awal melalui pemetaan titik rawan, pembinaan kepada penyelenggara, pengawas
tahapan serta koordinasi aktif lintas lembaga. Iya. Kemudian kita juga melaksanakan edukasi hukum yang masif, seperti kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi yang berkelanjutan melalui sekolah, kampus, komunitas, dan media sosial harus kita tetap perluas. Semakin tinggi literasi hukum pemilih, semakin kecil peluang terjadinya pelanggaran dan manipulasi. Benar, Pak. Kemudian penguatan penanganan kasus melalui Sentra Gakumdu, penanganan tindak pidana pemilu harus dilaksanakan secara cepat, profesional, dan transparan. Kemudian penguatan SDM, prosedur, hingga pemahaman bersama antar lembaga menjadi kunci untuk memastikan setiap laporan dapat diproses secara adil dan tepat waktu. Baik, Tuan Milih, ternyata banyak sekali program-program yang bisa dilaksanakan berkolaborasi antara Kejaksaan Negeri dan Kota Batam. Itu tadi penjelasan dari Pak Adit, Tuan Milih. Nah baik, menarik sekali Pak Adit, terima kasih. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, melihat peran KPU sebagai penyelenggara pemilu, apa harapan Kejaksaan Negeri Batam, Pak, terhadap KPU Kota Batam khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada agar seluruh tahapan berjalan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan? Silakan, Pak. Baik, harapannya agar KPU Batam terus memperkuat keterbukaan informasi, keakuratan data, integritas penyelenggara, serta koordinasi lintas lembaga agar pemilu ke depan semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Kolaborasi yang baik antara KPU dan Kejaksaan diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Batam. Baik, menarik sekali. Luar biasa ya teman pemilih. Pak Adi, terima kasih banyak atas harapan dan masukan yang sangat berharga untuk KPU, khususnya untuk KPU Kota Batam. Semoga kedepannya KPU Kota Batam bisa terus meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitasnya, sehingga setiap tahapan pemilu dan pilkada yang diselenggarakan boleh berjalan dengan baik lagi di masa yang akan datang. Baik, dalam kesempatan yang ini saya juga ingin memberikan kesempatan kepada Pak Bosar. Mungkin Bapak ada pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan kepada Pak Adit, Pak, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Thomas. Kembali lagi teman pemilih ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Adit yang sudah bersedia datang ke podcast KPU Kota Batam ini. Kami sangat merasakan sekali kemarin keberadaan Kejaksaan Negeri Kota Batam dalam hal proses tahapan pemilu yang lalu, di saat kita pada saat pembekalan penyelenggara pemilu, Kejaksaan selalu hadir di tengah-tengah kita dan sangat support sekali. Dan kemudian kemarin pada saat pemilu yang lalu, teman-teman pemilih, Kejaksaan tidak hanya aktif mendampingi di bidang pembekalan kepada penyelenggara gitu ya Pak Adit ya, juga dalam hal rekapitulasi kemarin juga teman-teman Kejaksaan juga sangat support dalam hal pendampingan terhadap penyelenggara pemilu di Kota Batam. Tentunya kami pada kesempatan ini sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman Kejaksaan, dan alhamdulillah kerjasama selama ini sudah cukup baik begitu. Jadi selama ini kita membangun komunikasi yang baik dengan Kejaksaan Negeri Kota Batam. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Bosar sudah mewakili KPU Kota Batam dan menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan yang sangat kooperatif ya selama ini dengan kita. Baik, luar biasa sekali, terima kasih Pak Bosar. Baik Pak Adit, sebagai penutup, mungkin Pak Adit bisa menyampaikan pesan atau ajakan dari Kejaksaan untuk masyarakat Kota Batam agar kita semua nanti bisa ikut berperan menjaga demokrasi yang bersih dan sehat di Kota Batam. Silakan Pak. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Batam yang di mana pemilu tahun 2024, baik pemilu maupun pilkada, kita telah membangun kerjasama yang baik dalam terjadinya atau menegakkan demokrasi di Kota Batam, serta bersama dengan stakeholder lain, tidak lupa ya, bersama Gakumdu maupun teman-teman dari kepolisian, sehingga demokrasi di Batam dapat kita jaga dan pelaksanaan pemilu maupun pemilu pilkada telah kita laksanakan dengan tertib dan aman. Itu, dan kami harapkan untuk kedepannya tetap kita bersinergi sehingga nanti siap menghadapi pemilu maupun pilkada di masa yang akan datang gitu. Kemudian menanggapi pertanyaan yang motivasi atau ajakan
kepada masyarakat Batam. Kami mewakili dari Kejaksaan, mari kita bangun demokrasi Batam yang bersih, jujur, dan bermartabat. Mulai dari kesadaran kita sebagai pemilih yang cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Mungkin itu Pak Thomas, Pak Bosar yang bisa kami sampaikan. Wah, luar biasa sekali. Kita kasih aplaus dulu buat Adit atas saran dan pesan-pesannya yang sangat menarik untuk kita semua warga Kota Batam. Sangat menarik sekali teman pemilih bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Pak Adit. Baik teman pilih, kita sudah sampai di akhir perbincangan hari ini. Banyak sekali pemahaman yang kita dapatkan dari narasumber kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Aditya Syamil Patria, Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Kota Batam atas waktu yang diberikan dan telah berkenan hadir Pak untuk podcast Cafe Kota Batam, dan juga atas pandangan-pandangannya yang Bapak berikan yang sangat berharga untuk kita semua. Semoga diskusi hari ini teman pemilih memberikan inspirasi dan perspektif yang baru buat kita semua untuk terus menjaga demokrasi yang baik dan bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih Pak Adit. Terima kasih. Pak Bosar juga terima kasih Pak. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Adit. Baik teman pemilih, kami pamit undur diri dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Jadilah pemilih yang cerdas untuk demokrasi yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.